Anissa Rahmatia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hidrolik pada industri. Untuk yang pertama itu menggunakan sumber listrik dialirkan dari stop kontak menuju pompa oli. Dan untuk fungsi pompa oli sendiri berfungsi untuk menyalurkan oli melalui sambungan poros ini yang terhubung pada kopling. Kemudian diteruskan ke gear pump. Pada gear pump terjadi proses hisap dan dorong fluida. Aliran oli yang dihasilkan kemudian terbagi, sebagian kembali ke tangki dan sebagian dialirkan ke rotor valve. Rotor valve berfungsi untuk mengatur arah aliran fluida. Dari rotor valve, fluida dialirkan menuju flow meter. Flow meter tersebut berfungsi untuk mengukur jumlah atau laju aliran fluida. Selanjutnya aliran diteruskan pada pressure gauge. Dan untuk fungsi pressure gauge adalah mengukur tekanan dalam sistem. Dari pressure gauge, aliran dibagi menjadi beberapa jalur. 2 jalur dialirkan ke butterfly valve dan 1 jalur menuju relief valve. Butterfly valve itu berfungsi untuk membuka dan menutup aliran fluida, sedangkan relief valve ini berfungsi untuk membatasi tekanan agar tidak terjadi overload atau tekanan berlebih pada sistem. Pada rangkaian ini terdapat relief valve yang berfungsi sebagai pengaman tekanan. Dan untuk katup butterfly yang sebelah kiri itu mengalirkan ke katup 3/3, dan untuk bagian kirinya itu mengalirkan kembali ke tangki, dan untuk yang sebelah kanan mengalirkan ke silinder bagian bawah. Dan untuk katup butterfly yang sebelah itu kanan itu mengalirkan pada katup 4/3. Yang untuk aliran yang sebelah kiri itu mengalirkan ke silinder pada bagian atas, dan untuk yang sebelah kanan mengalirkan aliran fluida ke silinder bagian bawah. Dan untuk yang sebelah sini itu mengalirkan lagi kembali ke tangki. Pada sistem ini juga terdapat tombol yang digunakan untuk tombol on off. Daya dialirkan ke pompa oli. Aliran pada bagian belakang mengarah ke kipas ini ke sini. Dan sedangkan saluran pada bagian depan mengalirkan oli kembali lagi ke tangki. Dan untuk fungsi kipas tersebut membantu mendinginkan oli hidrolik agar suhu tetap stabil selama sistem bekerja. Dan terakhir, selang yang berada di sebelah kiri ini berfungsi sebagai saluran pengembalian oli ke tangki. Sekian dari saya. Nah, di sini saya Sandi Perdana Rahab akan menjelaskan prinsip kerja dari alat peraga hidrolik industri. Nah, sebelumnya kita harus memastikan bahwasannya katup-katup dari rotor valve, baru dari butterfly valve sama relay valve ini harus sudah terbuka ataupun udah disetting lah. Juga flow meternya harus sudah ditentukan. Nah, untuk prinsip kerjanya pada saat netral, katup yang di 4/3 ini untuk di silinder kerja double acting yang terbuka itu yang terbuka itu yang di sebelah atas atau yang di sistem, dan pembuangan atau yang kembali ke tangki. Pada saat tuas ditekan ke atas atau digerakkan ke atas, yang terbuka itu untuk dari sistem tuh yang di sistem dan yang sebelah kanan atau sebelah bawah dari silinder kerja gandanya. Nah, yang sebelah kiri dia terbuka tapi terhubungnya ke bagian tangki pembuangan. Nah, pada saat dinetralkan kembali, dia katup yang terbuka itu dari sistem sama pembuangan atau kembali ke tangki. Pada saat digerakkan berlawanan atau ke arah bawah, nah, yang terbuka dari sistem itu yang sebelah kiri atau sebelah atas dari bagian silinder untuk membalikan silinder kerja. Nah, untuk sebelah kanan atau sebelah bawah dia tetap terbuka tapi terhubungnya ke bagian pembuangan atau kembali ke tangki. Nah, pada saat diantarkan akan kembali seperti tadi yang terbuka dari sistem dan pembuangan atau ke tangki. Nah, untuk silinder kerja tunggal, nah, dia menggunakan katup 3/3. Pada saat netral, yang terbuka dia itu ada dari sistem dan dari
katup pembuangan atau yang kembali ke tangki. Pada saat digerakkan tuas yang digerakkan ke atas maupun ke bawah, nah katup yang mengarah ke pembuangan atau ke tangki, kembali ke tangki akan tertutup, dan yang terbuka adalah katup yang untuk mengalir ke silinder kerja. Nah, pada saat dinetralkan atau dikembalikan, nah katup yang di silinder kerja ini tertutup, dan yang terbuka kembali yang kembali ke tangki, dan silinder akan segera turun kembali. Saya Ahmad Fauzi. Di sini saya akan melakukan percobaan sistem hidrolik industri jika relief valve dibuat dengan full closet. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini relief valve-nya udah kami buat full closet ya, tertutup mengarah sebelah kanan. Untuk membukanya dia sebelah ke kiri. Nah, pada saat full closet, di sini kami akan menghitung tekanan barnya yang akan mengalir dan detik waktu dari TMB ke TMA dan kembali lagi dari TMA ke TMB. Oke, selanjutnya di sini kita akan hidupkan sistem hidrolik ya untuk menghitung atau mencari data dari tekanan bar dan mencari data detik dari titik bawah sampai titik atas. Berapa lama dia majunya dan kembali turun dari titik atas ke titik bawah berapa lama. Oke, di sini akan saya coba hidupkan terlebih dahulu saklarnya. Nah, ini tuas ketika saya dorong itu akan membuka aliran dan aliran itu akan nanti menuju ke silinder. Oke, di sini boleh mendekat lihat datanya. Nah, maksimal dari bar yang terlihat adalah 60 kurang lebih ya pada titik maksimalnya, dan majunya waktu dari titik bawah ke titik atas itu 4 detik lebih kurang. Nah, selanjutnya kita coba dari titik atas ke titik bawah. Kita akan dorong tuas ini ke bawah. Nah, pada saat diam ini posisi tuas dalam keadaan netral. Oke, kita dorong ke bawah untuk mengembalikan posisinya. Nah, di sini bisa terlihat maksimal barnya tadi adalah 60 sama seperti saat maju, dan waktu dari silinder itu sama saat seperti maju ya, yaitu lebih kurang 4 detik. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan dari full closet dan full open. Nah, jadi yang kita bandingkan adalah data di mana full open, yang data yang kami dapat saat dia bergerak maju itu maksimal barnya itu 40, dan titik bawah dan titik atasnya itu dalam waktu 7 detik lebih kurang. Nah, untuk waktu kembalinya dari titik atas ke titik bawah pun 7 detik lebih kurang. Dan sama maksimal tahanannya 40 bar. Dan dibandingkan dengan full closet yang maksimal barnya itu lebih tinggi, yaitu 60 bar, dan waktunya dari titik bawah ke titik atas itu lebih kurang 4 detik. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, kenapa bisa full open itu lebih rendah tekanannya? Karena pegas saat pada relief valve itu terbuka, sehingga aliran oli pompa yang dipompa dari motor listrik itu lebih cepat mengalir ya, sehingga kembali ke tangki, lebih cepat kembali ke reservoir oil atau tangki oil. Nah, terus waktunya kenapa lebih lama dibanding full closet? Full open ini karena aliran yang terbuangnya lebih banyak, sehingga efektivitas dari debit aliran fluida yang masuk ke silinder itu sedikit. Nah, dibandingkan dengan full closet yang pegasnya itu tertutup rapat, sehingga aliran fluida untuk kembali ke reservoir oil atau tangki oil itu lebih sedikit, lebih banyak masuk ke silinder, sehingga efektivitas debit alirannya lebih besar dibanding full open. Oke, jadi dan waktu untuk mencapai titik bawah ke titik atas untuk full closetnya itu lebih singkat karena tekanan barnya itu lebih tinggi. Sekian. Baik, jadi di sini saya akan melakukan percobaan sistem hidrolik industri jika relief valve di full open kan. Nah, untuk catatan tekanan pada saat silinder ganda naik turun dan tekanan maksimal
sambil catat waktu yang dibutuhkan silinder dan TMB ke TMA dan TMA ke TMB. Baik, jadi di sini saya akan melakukan percobaan dan pendataan yang pada relief valve full open. Nah, untuk silinder naik dia dengan tekanan bar yaitu 22 dan ketika tekanan maksimumnya dia 40 bar. Pas turun TMA ke TMB tekanannya sama yaitu 22 bar. Ketika tekanan maksimum dia yaitu 40 bar. Nah, jadi untuk waktu TMB ke TMA waktunya yaitu 7 detik. Sama dengan TMA dan ke TMB. Sekian. Kenapa nama saya Lisa Lemasia? Di sini saya akan menyebutkan komponen dan juga fungsi dari komponen sistem hidrolik pada alat berat. Yang pertama itu ada di tangki ini, berfungsi untuk menyimpan oli hidrolik yang digunakan dalam sistem. Dan yang selanjutnya itu tombol on off, berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan sistem hidrolik. Yang ketiga itu ada pompa hidrolik, berfungsi untuk menghisap oli dari tangki dan mengalirkannya ke sistem dengan tekanan tertentu. Di sebelah sini ada relief valve yang berfungsi sebagai pengaman sistem dengan membatasi tekanan agar tidak berlebih. Dan di sini juga ada filter hidrolik, berfungsi untuk menyaring kotoran yang terdapat pada oli hidrolik. Dan di sebelah sini ada ball valve, berfungsi untuk membuka dan menutup aliran oli secara manual. Dan untuk pada bagian ini merupakan tuas, berfungsi untuk mengendalikan arah gerakan pada sistem hidrolik. Dan di bagian sini ada kontrol valve, berfungsi untuk mengatur arah oli menuju aktuator. Di sini ada banyak. Yang pertama itu ada low pressure, berfungsi untuk menyalurkan dan membagi aliran oli bertekanan rendah. Yang selanjutnya itu ada manifold tank, berfungsi untuk menyalurkan oli kembali ke tangki. Dan yang sebelahnya yang atas itu manifold high pressure, berfungsi untuk menyalurkan dan membagi aliran oli bertekanan tinggi. Dan di bawahnya ada manifold tank high pressure, berfungsi untuk menyalurkan oli balik dari jalur tekanan tinggi ke tangki. Dan di bawahnya ada manifold silinder transisi, berfungsi untuk mendistribusikan aliran oli menuju silinder hidrolik. Dan di sebelah sini ada motor hidrolik, berfungsi untuk mengubah energi hidrolik menjadi gerakan. Dan yang terakhir itu ada silinder double acting, berfungsi untuk menghasilkan gerakan maju dan mundur menggunakan tekanan oli pada kedua sisi silinder. Dan juga ada selang hidrolik, berfungsi untuk mengalirkan oli hidrolik antar komponen dalam sistem. Baik, di sini yang selanjutnya itu ada silinder 1 dan silinder 2 yang berfungsi untuk mengarahkan aliran fluida ke sistem silinder sini dan juga motor hidrolik. Rangkaian kelistrikan dan juga ada rangkaian kelistrikan yang lainnya untuk mengerjakan joystick elektrik ini di bagian sini di sini. Saya Ahmad Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja dan cara kerja dari sistem hidrolik alat berat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk yang pertama, di sini ada motor listrik sebagai pemompa aliran fluida yang akan menyebar ke sistem, dan di sini ada relief valve dan ball valve yang memberi input ke manifold high pressure, manifold low pressure, manifold tank high pressure, dan manifold tank low pressure. Nah, nanti aliran fluida ini akan dikasih input oleh aliran fluida yang berasal dari tangki melalui ball valve dan relief valve. Selanjutnya di sini ada main control valve ya, atau kontrol utamanya yang nantinya akan memberikan aliran fluida ke sistem. Oke, pertama di sini ada A1, aliran A1 yang akan dialirkan ke A0
Nah, ini ya, anode. Dan di sini ada B1 yang mendapatkan inputnya dari B0. Nah, di sini ada C0, C1. Di sini ada C1 yang mendapatkan inputnya dari C0, dan di sini ada D1 yang mendapatkan inputnya dari D0. Oke, selanjutnya di sini ada P, ya, P yang nanti akan dimasukkan diambil dari output manifold oppressor, dan T sebagai penggerak kanan kirinya ini mendapatkan input dari manifold tangle oppressor. Selanjutnya di sini di tengah-tengah ini ada A2 yang kita dapat inputnya itu yang akan nanti dialirkan ke silinder double acting, ya. Dia dialir ke sini, A2 ke sini, dia A2 aja, A2 juga. Nah, selanjutnya di sini ada B2 yang akan dialirkan ke sini, ya. Sebagai nanti arah kembalinya silinder double acting. Nah, selanjutnya di sini ada D2 yang akan dialirkan ke sini sebagai penahan aliran fluida dari motor hidrolik. Nah, selanjutnya di sini ada C2 yang mengalirkan fluidanya ke bawah, bagian bawah, ya, C2 juga yang nanti akan memutar motor hidrolik ini ke kanan, dan ini nanti memutar hidrolik ke kiri. Oke, selanjutnya di sini bisa kita lihat di sini ada aliran P yang dapat inputnya dari output manifold high pressure, dan di sini aliran P yang didapat inputnya dari output manifold tangki high pressure. Oke, selanjutnya kita akan tes bagaimana cara kerjanya ketika kita majukan tuasnya. Tuas ini akan menggerakkan silinder double acting ini maju. Nah, untuk memundurkannya, kita cukup membalikkan tuas ini ke arah ke belakang. Nah, di mana nanti silinder double acting ini akan mundur. Nah, selanjutnya ketika kita gerakkan tuas ini ke kiri, dia akan menggerakkan motor hidrolik ini ke arah kanan. Dan sebaliknya, ketika kita menggerakkan tuas ini ke kiri, menggerakkannya, maka motor hidrolik ini akan berputar ke arah kiri. Oke, jadi ini kita akan contohkan bagaimana cara kerjanya. Setelah kita mengenal komponen dan fungsi-fungsinya, selanjutnya kita tadi udah bahas tentang alur, ya. Selanjutnya kita akan contohkan bagaimana cara kerja dari sistem hidrolik alat berat. Nah, pertama di sini saya akan coba majuan tuasnya untuk menggerakkan silinder double acting. Zoom, dekat ya. Nah, setelah maju, kita akan coba untuk mundurin tuasnya agar silinder double actingnya mundur juga, kembali ke posisi semula. Nah, selanjutnya kita akan coba gerakan tuas ke kiri untuk menggerakkan motor hidrolik. Seperti penjelasan tadi, ketika tuas digerakkan ke kiri, motor hidrolik bergerak memutar ke kanan. Oke, sebaliknya, kita coba gerakan tuas ini ke kanan, maka motor hidrolik bergerak memutar ke kiri. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan tambahan dari sistem rangkaian elektrohidrolik. Di sini kami menggunakan solenoid valve 1 dan solenoid valve 2 menggantikan main control valve dari rangkaian sebelumnya. Nah, di sini solenoid 1 ada aliran A1 yang kami dapati alirannya dari manifold cylinder transition, dan yang B langsung kami alirkan ke silinder double acting, dan aliran P dari solenoid 1 kami dapatin alirannya dari manifold high pressure, dan aliran T kami dapat alirannya dari manifold tangki high pressure. Lanjut ke solenoid valve 2, di aliran A1 kami dapat
alirannya dari manifold cylinder transition, dan yang B kami langsung mengalirkannya ke motor hidrolik yang nanti akan bergerak ke kanan ketika dihidupkan. Nah, untuk aliran P dari solenoid kedua, kami dapat alirannya dari manifold high pressure, dan aliran yang T kami dapat alirannya dari manifold tangki high pressure. Nah, selanjutnya di sini ada tambahan dari rangkaian kelistrikan yang untuk menggerakkan joystick. Nah, kedua joystick ini berbeda arah geraknya. Yang satu dia menggerakkan silinder double acting, untuk kita dorong ke depan dia akan memajukan silindernya, dan ketika kita mundurkan dia akan membuat silindernya balik ke belakang atau kembali ke titik semula. Nah, di joystick kedua ini fungsinya untuk menggerakkan motor hidrolik. Ketika kita gerakan ke kiri, maka silindernya atau motor hidroliknya yang punya silinder akan memutar arahnya ke kiri juga, dan ke kanan. Kalau kita gerakkan joystick ke kanan, maka motor hidroliknya silindernya akan bergerak ke kanan juga. Oke, sekian, terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pendataan yaitu pada tekanan manifold high pressure dan tangki high pressure. Nah, jadi untuk Jadi dari kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan, yaitu tekanan manifold high pressure saat silinder maju sebesar 450 psi dan saat mundur 300 psi. Nah, tekanan yang lebih tinggi saat maju menunjukkan silinder membutuhkan gaya yang lebih besar. Pada manifold tangki high pressure, tekanan saat maju yaitu 250 psi dan silinder mundur 300 psi, yang menunjukkan adanya perbedaan kondisi aliran atau beban pada kedua arah gerakan silinder. Secara keseluruhan, tekanan sistem berbeda saat silinder maju dan mundur sesuai dengan kebutuhan kerja silinder. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Sandi Perdana akan menjelaskan dari alat peraga hidrolik alat berat, yaitu sistem elektrohidrolik. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkaian kelistrikan dari hose wiring for system hidrolik, dan juga tugasnya itu adalah troubleshooting agar salah satu tuas joystick tidak berfungsi. Nah, baik, kita masuk ke hose wiring for system hidrolik. Nah, di sini tuasnya ini dipindahkan ke on atas atau bawah. Nah, setelah on, listrik akan masuk ke power supply. Masuk ke power supply, dan power supply-nya ada negatif dan juga positif. Nah, positif dari power supply ini masuk ke selector switch nyambung ke terminal. Nah, terminal ini dia banyak cabangnya, yaitu ada katup 1, katup 2, katup 3 dan katup 4. Lalu ada relay 1, relay 2, relay 3 dan relay 4, juga tuas 1 dan tuas 2. Nah, untuk yang power supply yang negatif, dia itu masuk ke kesebatan maju, kesebatan mundur, dan juga solenoid. Juga dia dialirin ke relay 1, relay 2, relay 3 dan relay 4. Nah, cara agar troubleshooting salah satu tuasnya tidak bergerak, kita mudah saja. Bisa kita pindah yang relay 3 ini ke relay 4, dan relay 4 ini pindah ke relay 3. Nah, jadi dia bisa langsung tidak berfungsi salah satu tuas yang ada di solenoid yang kedua ini. Nah, kalau untuk mau solenoid yang pertama, kita bisa pindah relay 1 ke relay 2 dan relay 2 ke relay 1. Baik, terima kasih. Nah, agar dia terjadi trouble atau salah satu tuas tidak berfungsi, di relay 3 dan relay 4 ini kita bisa geser atau enggak yang relay 1 relay 2. Kita di sini menukar relay 3 dan relay 4 agar motor hidrolik ini tidak bergerak atau tuasnya tidak berfungsi.
Jauhkan tuh.